إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua berada di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sebuah kewajiban yang sangat agung di dalam Islam. Kewajiban yang diwajibkan atas setiap lelaki yang telah balik, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dan alhamdulillah, ini adalah Jumat yang pertama di masjid yang mulia ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keberadaan masjid ini. Dia adalah nikmat yang sangat agung, sebagaimana keberadaan masjid di dalam syariat Islam adalah hal yang sangat dituntut dan sangat diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Orang-orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah memuji orang-orang yang memakmurkan masjid dengan sifat yang disebutkan. Mereka inilah orang-orang yang pasti tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebab mereka mendapatkan petunjuk dengan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka memakmurkan masjid itu adalah lambang keimanan kepada Allah dan kepada hari akhirat. Itu adalah sifat orang yang menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan sifat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat kita dijelaskan berbagai keutamaan dan pentingnya mendirikan masjid. Di antaranya suatu hal yang dimaklumi bahwa Rasulullah SAW awal kali beliau berhijrah ke Madinah, awal yang beliau bangun adalah masjid yang ditegakkan padanya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memuji Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya masjid yang dibangun di atas ketakwaan
itu lebih pantas engkau berdiri di atasnya, melakukan ibadah di atasnya. Iya. Di mana masjid tersebut terdapat padanya sekelompok lelaki yang ingin mensucikan diri, dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid." Tempat dalam sebuah riwayat al-bilad, negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Dan di antara pentingnya masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang membangun masjid atau bersyirikat di dalam membangun masjid, walaupun dengan secuil perkara yang dia masukkan ke masjid. Di dalam hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya surga. Dan dari antara keutamaan masjid ini, Allah sifatkan, dan Allah nisbatkan masjid itu kepada dirinya dan menjadi miliknya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anna al-masajida lillahi, fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Perhatikan, Allah nisbatkan kepada dirinya, adalah milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah di dalamnya. Dan perintah untuk memurnikan ibadah di dalam masjid-masjid tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara keutamaan orang yang ingat kepada hari akhirat adalah dia memakmurkan masjid dan berzikir di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Di rumah-rumah, itu di masjid-masjid, ya Allah izinkan. Maksudnya izin di sini adalah izin syar'i. Allah tetapkan dalam syariat, ya. Allah tetapkan di dalam syariat untuk diangkat masjid-masjid itu dan dilakukan zikir di dalamnya menyebut nama Allah. Dan sekelompok lelaki bertasbih di dalam masjid itu di waktu pagi dan petang. Kalimat di waktu pagi dan petang ini yang mencakup salat 5 waktu dan selainnya. Kemudian disebutkan lelaki yang memakmurkan masjid ini, bagaimana sifat mereka. Mereka adalah sekelompok lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli, sehingga mereka terlalai dari zikir kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Mereka ini adalah orang yang khawatir menghadapi suatu hari di mana hari tersebut pandangan mata dan hati akan berbolak-balik menyaksikan kengerian hari tersebut, yaitu pada hari kiamat. Kemudian dari keutamaan masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan 7 golongan. Sab'atun yudhilluhum Allah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah teduhi di bawah teduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Hari kala tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, jika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum disitan, di mana di hari itu tidak ada kesempatan saling melihat karena ngerinya hari tersebut, maka matahari didekatkan di atas kepala dengan jarak yang sangat dekat itu, membuat manusia berkeringat. Dan di hari tersebut ada beberapa golongan manusia diteduhi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sejuk, tidak terpengaruh dengan teriknya matahari. Di antara golongan tersebut Rasulullah sebutkan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang lelaki yang hatinya terus terikat dengan masjid. Seorang lelaki yang hatinya terus terikat di dalam masjid. Kemudian dari
Pentingnya masjid ini dia adalah lahan untuk beramal salih. Ya, yang menyebabkan kebaikan bagi seorang hamba. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Abu Nuaim dan Al-Fizzi dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun fi dhamanillah." Ada 3 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah. Adalah seorang lelaki yang dia keluar menuju kepada masjid, kepada sebuah masjid dari masjid-masjid Allah. Siapa yang keluar kepada masjid, maka Allah jamin untuknya pahala yang telah syah, apakah dia sampai ke masjid atau tidak sampai. Iya. Apakah dia meninggal sebelum sampai ke masjid atau dia sampai ke masjid, maka Allah jamin untuknya kebaikan. Dan di antara keutamaan masjid ini, di masjid adalah tempat ditegakkannya rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan salat 5 waktu dan salat wajib. Dan bagi laki-laki diwajibkan untuk menegakkan salat wajib tersebut secara berjamaah. Diwajibkan untuk menegakkannya secara berjamaah, dan ini ditempatkan di masjid. Dan juga dari keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatkumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di masjid tersebut di depan para malaikatnya. Ini sebagian dari keutamaan masjid, dan banyak lagi sisi pentingnya masjid ini bagi umat Islam, ya, bagi seorang muslim, keluarga muslimah, dan bagi masyarakat Islam. Karena itulah dia adalah hal yang diagungkan. Maka di dalam Islam diterangkan sejumlah etika dan adab terkait dengan masjid. Di antara etika dan adab tersebut yang terkait dengan masjid, yang pertama, apabila seorang masuk ke dalam masjid, maka disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Kemudian dari etika seorang masuk ke dalam masjid, dia masuk dengan pakaian yang baik, ya, dan telah berbersih. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian memasuki masjid. Mengambil perhiasan, mananya dia menutup aurat dan memakai pakaian yang terbaik, itulah yang terbaik. Itulah yang paling afdal bagi seorang hamba apabila dia melakukannya. Kemudian dari keutamaan atau dari etika di dalam masjid, ya, hendaknya seorang itu berusaha untuk membersihkan masjid. Karena itu dari keutamaan seorang perempuan yang pernah tinggal di masjid dan dia punya kemah di masjid, dia membersihkan masjid. Maka ketika perempuan ini meninggal dan para sahabat menguburkannya di malam hari tanpa sepengetahuan Nabi, maka begitu dikabarkan kepada Nabi tentang perempuan tersebut meninggal, maka beliau mendatangi kuburan perempuan itu lalu melakukan salat jenazah untuknya. Iya. Kemudian dari keutamaan masjid atau dari etika di dalam masjid, tidak boleh seorang beluda di dalamnya. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-busaqu fil masajid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha." Beluda di masjid itu adalah dosa, dan penggugur dosa ini adalah dengan menanam luda tersebut. Ya. Kemudian dari etika mendatangi masjid, kita mendatanginya dengan sakinah, dengan tenang dan waqar. Ya, tenang di dalam gerakan dan waqar, dia penuh dengan konsentrasi dan wibawa mendatanginya. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitum as-salata fa'tuha bi sakinatin wa waqar." Apabila kalian mendatangi salat, maka datangilah salat tersebut dengan sakinah, dengan ketenangan dan waqar, dan dengan wibawa tidak tergesa-gesa. Kemudian dari
etika terhadap masjid tidak boleh membangun kuburan di dalamnya, dan tidak boleh ya, membangun atau menanam, mengubur di sekitar masjid. Sebab kuburan itu ada tempatnya. Kuburan kaum muslimin. Setiap muslim yang meninggal, siapapun dia, tempatnya adalah di kuburan kaum muslimin. Banyak dari para sahabat, orang-orang yang mulia, ya, mereka juga membangun masjid-masjid. Bersama dengan itu tidak ada di antara mereka yang dikubur di masjidnya atau di depan masjidnya, tapi semuanya dikubur di kuburan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur para nabinya sebagai masjid. Kemudian dari etika di dalam masjid, tidak boleh seorang itu mengganggu orang lain, apakah dengan gerakan maupun dengan bau tubuhnya. Ya. Itu di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man akala thawman aw basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Siapa yang makan bawang bombay atau dia memakan bawang, hendaknya dia menjauhi kami, dan hendaknya dia menjauhi masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Sebab bau dari makanan tersebut akan mengganggu. Maka oleh para ulama ini digolongkan pula orang yang masuk ke masjid dengan bau yang tidak baik, maka hendaknya dia mandi sebelum dia masuk. Karena itu ada syariat untuk mandi Jumat, mandi di tempat-tempat perkumpulan, ya, orang ramai berkumpul di situ. Kemudian juga diterangkan ya oleh para ulama bahwa tidak boleh seseorang itu ya membawa hal yang menyebabkan para malaikat tidak masuk di dalamnya. Dan ini juga dari kemungkaran yang kadang terjadi di sebagian masjid, adanya orang-orang yang merokok di dalam masjid. Dan ini tentunya adalah perkara yang mungkar, yang sangat dilarang di dalam syariat. Selain dari dia mengganggu, hal tersebut adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Kemudian dari etika di dalam masjid, siapa yang masuk ke dalam masjid dan sudah ada shaf, maka hendaknya ya dia duduk di tempat yang kosong di belakang, dan dia jangan masuk ya dan melangkahi leher-leher manusia. Sebab itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dan juga dari etika berada dalam masjid, ya, seseorang hendaknya semangat dia mengambil shaf yang pertama, ya, sebab itu adalah tempat utama, sebagaimana yang diterangkan di dalam banyak hadis. Kemudian dari etika di dalam masjid, hendaknya seorang meluruskan shafnya dan memperbaiki shaf, ya, sebab Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum wa la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Sungguh kalian meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Nah, ini mungkin yang menyebabkan kadang terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, disebabkan karena shaf mereka yang kurang lurus. Kemudian dari etika di dalam masjid, tidak boleh seorang mencari barang yang hilang di dalam masjid, ya, kemudian mengumumkannya. Yang dia mengumumkan barangnya yang hilang di masjid. Sebab siapa yang mengumumkan seperti itu, maka Nabi perintah supaya mendoakan orang tersebut, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Kemudian dari etika di dalam masjid, seorang tidak mengangkat suaranya dengan hal yang bukan zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wa haysyatil aswaq." Hati-hati kalian dari suara yang gaduh. Ya. Bahkan siapa yang berzikir, membaca Al-Quran, dia membaca pada dirinya, tidak mengganggu orang yang salat di sampingnya atau orang yang berzikir. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum munajir rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ingatlah bahwa seluruh dari kalian bermunajat kepada Rabbnya. Jangan sekali-sekali sebagian dari kalian menjaharkan ucapannya atau menjaharkan bacanya di atas sebagian yang lain. Kemudian dari etika masuk ke dalam masjid adalah seseorang berdoa ketika masuk di dalam masjid. Ya. Dia berdoa dengan membaca doa yang warid, ya, dari Rasulullah SAW, doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Kemudian dari hal yang hendaknya dipelihara juga di dalam masjid, bahwa Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk bermudah-mudahan di dalam membangun masjid dan berlebihan di dalamnya. Telah syah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyrafis sa'ah ayyatabaha an-nasu bil masajid." Dari tanda hari kiamat adalah manusia bermegah-megah dengan masjid. Bermegah-megah dengan masjid. Sebab yang diinginkan dari masjid adalah tempat dia khusyuk
bukan sibuk ya melihat ya bagaimana keindahan bangunannya, kaligrafi yang terpampang di masjid tersebut sehingga melarikan dari maksud utama masjid dan masuk ke dalam membuang-buang harta. Ini adalah perkara yang dilarang di dalam syariat. Itu sejumlah etika diterangkan oleh agama kita yang berkaitan dengan masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jemaah yang saya hormati dan saya muliakan. Ayat yang saya bacakan di awal khutbah, innama ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Memakmurkan masjid punya dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama, memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Dari sisi fisik apa yang dinampak, yaitu dengan membangunnya, dengan memperbaikinya, dengan membersihkannya, ya. Kemudian menjaga kelestariannya, kenyamanannya. Ini masuk dalam memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua, memakmurkan secara maknawi, ya. Memakmurkan dari kandungan maknawi, ditegakkan padanya ibadah-ibadah, ditegakkan padanya pelajaran-pelajaran, ditegakkan padanya zikir, mengkaji kitab Allah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Ini semuanya masuk di dalam kata memakmurkan masjid. Yang jelas kalau begitu, ya, amalan-amalan yang terkait dengan memakmurkan masjid, maka akan sangat banyak sekali kegiatan yang tercakup di dalam memakmurkan masjid tersebut. Karena itulah hendaknya setiap dari kita berlomba-lomba untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan menjadikannya sebagai sumber kebaikan, sumber keluarnya amalan-amalan atau orang-orang yang mengambil etika yang baik dari pelajaran-pelajaran yang didapatkan di masjid tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada masjid-masjid yang Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian ketahuilah bahwa Rasulullah SAW memerintah kita, atau Allah Subhanahu wa taala memerintah kita dengan sebuah perintah. Allah mulai dengan dirinya, kemudian diikutkan dengan para malaikatnya. Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.